Om Swastiastu. Baiklah, perkenalkan nama saya Kenny Sucipto. Saya dari kelas 5F, NIM 18170411078. Saya di sini akan mempresentasikan bisnis plan saya. Baiklah, bisnis plan saya itu tentang kerupuk ikan, karena mayoritas di tempat tinggal saya sebagian besar tuh pekerjaannya tuh sebagai nelayan. Baiklah, saya lanjut langsung. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar luas wilayah merupakan perairan. Salah satu makanan hasil olahan dari ikan adalah kerupuk ikan. Produk makanan kering dengan bahan baku ikan dicampur dengan tepung tapioka sangat digemari masyarakat. Makanan ini sering digunakan sebagai pelengkap ketika bersantap ataupun sebagai makanan ringan. Bahkan untuk jenis makanan khas tertentu selalu dilengkapi dengan kerupuk. Makanan ini menjadi kegemaran masyarakat dikarenakan rasanya yang enak, gurih, dan ringan. Selain rasa yang enak, kerupuk ikan juga memiliki kandungan zat-zat kimia yang diperlukan oleh tubuh manusia. Karena manfaat yang sangat tinggi tersebut, banyak orang mengkonsumsi ikan baik berupa daging ikan segar maupun makan makanan yang merupakan hasil olahan dari ikan. Bahkan di Jepang dan di Taiwan, ikan merupakan makanan utama dalam lauk sehari-hari. Contohnya tuh seperti sushi dan semacamnya dibilang. Proses pembuatan kerupuk ikan sangatlah sederhana dan mudah. Diusahakan industri ini banyak berkembang di wilayah-wilayah perairan dengan produksi ikan tinggi. Di samping dapat diusahakan dengan peralatan modern, usaha ini juga dapat dijalankan dengan peralatan tradisional. Oleh sebab itulah, usaha kerupuk ikan banyak dilakukan oleh rumah tangga yang merupakan industri mikro. Contohnya seperti saya itu kan kita buat usaha kecil-kecilan tuh. Baiklah, yang itu ada dua aspek, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua, aspek pemasaran. Yang pertama tuh dari aspek pasar dan pemasarannya itu permintaan, penawaran, analisis persaingan dan peluang pasar. Yang kedua itu aspek pemasaran. Harga yang pertama itu ada harga, rantai pemanasan, kendala pemanasan. Baiklah, contohnya seperti ini, yaitu kayak permintaan kerupuk ikan berasal dari usaha penggorengan, agen toko, dan pedagang. Secara kuantitatif, belum ada data yang menggambarkan jumlah konsumsi kerupuk ikan. Nah, kayak ini tabelnya seperti sebelah ini, yaitu kayak wilayah itu perkotaan tuh urban, kayak bisa dibilang kayak pedesaan tuh rural. Perkotaan dan pedesaan tuh 0,193 ons banyaknya yang daerah perkotaan atau urban, dan yang nilai rupiahnya tuh 154.000. Itu 154 benar 154.000. Pedesaan atau rural itu 0,147 on, nilai rupiah itu 99.000. Perkotaan plus pedesaan 0,166 on, nilai rupiah itu 128. Baiklah, di sini akan lanjutkan dengan penawaran. Usaha kerupuk ikan banyak dilakukan di daerah-daerah yang banyak menghasilkan ikan, terutama daerah-daerah pantai. Seperti tempat saya ini kan dekat dengan pantai. Yaitu lanjut, yaitu analisis persaingan dan peluang pasar. Persaingan untuk usaha ini cukup tinggi karena jumlah usaha pembuatan kerupuk relatif banyak.
Tidak hanya di daerah sini aja, banyak juga di daerah Penarukan, daerah Kampung Bugis, sangat banyak. Karena daerah-daerah di Singaraja itu kan di sisi pantai, jadi banyak yang usaha kerupuk ikan. Baiklah, lanjut dengan aspek teknis dan produksi. Dalam hal ini akan dibahas mengenai teknis pembuatan kerupuk ikan. Secara teknis, pembuatan kerupuk ikan relatif mudah dilakukan karena bahan-bahan yang mudah didapat dan alat-alat yang digunakan cukup sederhana. Lokasi usaha pengolahan produk ikan sebaiknya dilakukan di daerah-daerah yang dekat dengan wilayah perairan, baik wilayah dekat pantai ataupun sungai besar, agar dapat memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih murah. Baik, lanjut yaitu fasilitas produksi. Fasilitas produksi itu ada 5, yaitu bangunan untuk proses produksi, lahan penjemuran, peralatan yaitu terdiri dari baskom, dandang, alat penghancur bumbu atau cobek, pisau, tempeh, kompor, loyang, sendok. Itu ada selanjutnya ada bahan baku, teknologi. Selanjutnya ada aspek manajemen. Aspek manajemen ini sangat diperlukan dalam suatu proyek bisnis untuk pengelolaan dan pengendaliannya, sehingga mencapai apa yang menjadi tujuan suatu proyek tersebut. Namun dalam bisnis kerupuk ikan ini kurang memperhatikan dari aspek manajemen. Kenapa sedemikian? Karena usaha ini terlalu simpel untuk menerapkan sistem manajemen dan berfokus pada rasa dan keanekaragaman dari produk itu sendiri dan bagaimana manajemen pemasarannya dalam memperkenalkan pada konsumen. Yaitu lanjut ada aspek sumber daya manusia. Tenaga kerja yang diperlukan dalam pembuatan kerupuk tidak memerlukan keahlian khusus, dalam artian itu tidak harus, maksudnya kayak lulusan S1 lah, S2 lah, tidak harus kayak seperti itu. Kayak pembuatan kerupuk itu kan simple, gampang, dan tidak perlu banyak tenaga. Dalam hal ini, kerja pria dan wanita dapat dipekerjakan pada semua tahap pembuatan. Akan tetapi tenaga kerja laki-laki sebagian besar ditempatkan pada proses penyiapan bahan pencetakan, pengukusan, dan pemotongan, sedangkan tenaga kerja wanita banyak digunakan pada tahap pemotongan. Baiklah, selanjutnya aspek keuangan dan finansial. Asumsi dan parameter untuk analisis keuangan. Analisis keuangan proyeksi penerima dan biaya didasarkan pada asumsi yang terangkum dalam tabel asumsi di bawah. Periode proyek adalah 5 tahun. Tahun ke-0 sebagai dasar perhitungan nilai sekarang atau percent value adalah tahun ketika biaya investasi awal dikeluarkan. Terus selanjutnya komponen biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi merupakan biaya tetap yang besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah produk yang dihasilkan. Biaya investasi untuk usaha kerupuk ikan terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya biaya perizinan, sewa tanah, pembelian mesin atau peralatan produksi, peralatan pendukung, dan sarana transportasi. Kalau seumpamanya sarana transportasi itu ya tidak terlalu penting sih, maksudnya kayak sepeda motor ya masih penting, tapi kayak mobil tuh, kecuali kalau usaha kita sudah memang benar besar, baru di situ kita sangat memerlukan mobil. Selanjutnya ada biaya operasional, merupakan biaya variabel yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah produksi. Baiklah, selanjutnya ini tabel ya biaya investasi itu. Yang pertama itu ada perizinan. Perizinan tuh nilai rupiahnya tuh sekitar 600.000, penyusutannya 0. Sewa tanah dan bangunan 150 juta. Mesin atau peralatan produksi 107.030.000. Penyusutannya 43.994.750.000.
Mesin atau peralatan lainnya tuh sekitar 1.709.000. Penyusutannya 221.800.800 rupiah. Mobil boxnya ini yang seperti saya katakan tadi, kecuali kalau usaha kita memang udah besar baru kita bisa menggunakan mobil box, yaitu 40 juta, penyusutannya 4 juta. Jumlah biaya investasi itu 299.399.000 rupiah. Penyusutannya 48.216.550 rupiah. Itu ini sebagai biaya operasional itu bahan bakunya tuh sekitar 530.135.000 rupiah. Bahan pembantu 16.200.000 rupiah. Peralatan operasional itu sekitar 11.700.000 rupiah. Biaya transportasi 14.400.000 rupiah. Itu yang kelima ada biaya listrik 7.200.000 rupiah. Yang keenam ada biaya telepon 1.800.000 rupiah. Yang ketujuh ada tenaga kerja 109.940.000 rupiah. Sebenarnya tenaga kerja ini kecuali kalau memang usaha kita udah besar, baru di situ kita memerlukan tenaga kerja yang banyak. Makanya di sini saya tuliskan maksudnya kalau usahanya udah besar langsung. Yang ke-8 biaya pemeliharaan yaitu 29.933.900 rupiah. Jumlah biaya operasional per tahunnya tuh sekitar 711.298.900 rupiah. Yang selanjutnya ada kebutuhan dana investasi dan modal kerja. Kebutuhan investasi maupun modal kerja tidak harus dipenuhi sendiri. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha kerupuk ikan sebesar 374.212.568 rupiah, yaitu jumlah kredit investasi yang dibiayai oleh bank sebesar 70% dari total kebutuhan investasi. Dengan kata lain, pengusaha harus menyediakan dana sendiri sebesar 30% dari total dana investasi. Dalam analisis ini, jumlah dana kredit investasi sebesar 209.537.300 rupiah. Maka ini seperti contohnya kayak penerimaan dari penjualan atau kurang lebih selama 30 hari 1 bulan, besarnya kredit modal. Ini sudah tercantum di sini ya, teman-teman bisa lihat dah. Yang selanjutnya kayak kebutuhan dana untuk investasi modal itu seperti ini. Rincian biaya proyek itu dana investasi yang bersumber dari yang satu tuh kredit, dana sendiri. Kredit itu sekitar 209.537.000 rupiah, yaitu dana sendiri 89.800.700 rupiah. Jumlah dana investasinya jadinya 299.339.000 rupiah. Dana modal kerja bersumber dari yang satu kredit itu sekitar 52.411.498 rupiah. Dana sendiri itu 22.462.071 rupiah. Jumlah dana modal kerja itu sekitar 74.873.568 rupiah. Total dana proyek yang bersumber dari kredit itu 261.948.798 rupiah. Dana sendiri itu 112.263.771 rupiah. Jumlah dana proyek. Ini contohnya bisa dilihat sendiri, 374.212.568 rupiah.
Ini proyeksi produksi dan pendapatan kotor. Jumlah produksi selama 1 tahun itu sebesar 176.700 kg. Jumlah ini diperoleh dari jumlah adonan per tahun dikalikan dengan jumlah produksi per adonan. Dalam 1 tahun dilakukan adonan 570 kali dengan jumlah produksi per adonan sebesar 310 kg kerupuk. Harga kerupuk ikan diasumsikan sebesar Rp6.000 tiap kilogram, sehingga pendapatan produksi kerupuk per tahun sebesar 60.200.000 rupiah. Pendapatan sampingan diperoleh dari penjualan kantong bekas tepung tapioka per tahun rata-rata 1.368.000. Penerimaan kotor dalam setahun. Ini contoh tabelnya, itu penjualan per tahun. Satuan kilogram itu jumlahnya itu 176.700 kg. Hanya satuan itu 6.000, yaitu 1.060.000 rupiah. Penjualan sak per tahun itu satuan saknya itu jumlah 3.420, hanya satuan 400 rupiah, sekitar 1.368.000 rupiah. Pendapatan kotor tuh sekitar 1.061.568 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.